Oke, membaca berarti lebih ke hobi kali ya, tapi dia punya bakat dalam mungkin menyelami terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di cerita yang disampaikan gitu ya. Nana bakatnya apa? Suka baca-baca WP, akhirnya berimajinasi dan lain sebagainya. Oke. Namanya siapa? Ketutupan. Hamdan. Hamdan, kamu bakatnya apa? Pencak silat ada. Terus apa lagi? Renang ada. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah kenal belum bakatnya apa? Belum. Kenapa nggak mengenali bakatnya? Teman-teman di sini sukanya apa deh? Basket. Ega suka apa? Suka jalan-jalan. Selain jalan-jalan. Selain jalan-jalan? Tadi ada yang bilang suka basket. Kalau suka basket berarti bakatnya otomatis di basket juga. Jadi teman-teman di sini kan kita self development. Ketika mengembangkan diri, kenali dulu bakatnya apa. Oh, saya punya bakat basket. Berarti teman-teman bisa kembangkan itu kemana? Saya bisa ikutin basket dan lain sebagainya yang sejalur sama bakatnya teman-teman. Kemudian sikap dan perilaku. Ketika teman-teman berproses, sikap sama perilaku pun mengikuti. Beda nggak teman-teman berperilaku sekarang dibandingkan dengan waktu teman-teman masih di bangku sekolah? Bedanya di mana? Mungkin sekarang jauh lebih nurut mungkin ya, jauh lebih bisa memposisikan. Oh, kalau misal saya di dalam kelas tanpa disuruh pun saya akan diam karena saya punya inisiatif di situ. Kasihan gurunya ngajar teriak-teriak dan lain sebagainya. Berarti di situ secara tidak langsung sikap dan perilaku teman-teman di sini masuk ke dalam proses pembentukan. Masuk ke dalam proses teman-teman masuk ke self development atau mengembangkan dirinya. Semakin dewasa, teman-teman tentunya akan lebih kenal sama dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada kepribadian. Pernah dengar kepribadian introvert sama extrovert? Oke, teman-teman rasanya masuk ke yang mana? Oke, Ajeng extrovert. Ega apa? Kamu rasanya apa? Introvert. Lebih suka sendiri, nggak mau cerita. Bukan nggak mau cerita sih, tapi lebih tepatnya dia nyaman kalau misal tidak bercerita banyak dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini ada dua kepribadian ya. Ada introvert, ada extrovert. Introvert dan extrovert ini di diri manusia dua-duanya ada. Jadi tadi ada yang bilang, Bu, kadang saya introvert, kadang saya extrovert. Tapi dominan yang mana? Kalau saya, dominannya introvert, tapi saya juga punya sisi extrovert. Sama kayak Ega, kalau misal ada masalah, saya nggak suka cerita sama orang lain, tapi saya merasa saya bisa menyelesaikannya sendiri. Cukup orang lain kasih sedikit semangat aja, nggak perlu kasih saran, tapi saya cuma mau didengar. Teman-teman pasti juga ada rasa seperti itu. Tapi ada nggak yang nggak betah kalau nggak cerita sama orang lain? Ada juga, berarti sisi extrovertnya lebih dominan. Nanti teman-teman akan kenali dirinya lewat tes yang akan saya kasih. Berarti di sini teman-teman melalui proses pembentukan ini akan membentuk yang namanya self development. Yang dibentuk apa aja? Ada potensi, ada bakat, sikap dan perilaku serta kepribadian. Kepribadian itu bisa berubah tergantung dari lingkungannya seperti apa, ya. Kemudian teman-teman di sini juga harus tahu kalau misal self development itu punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. Tadi yang belum kenal potensinya coba dikenali dirinya itu bakat di bidang apa. Teman-teman kalau ke Alfamart karena merasa punya potensi kan? Apa potensinya? Pandai berbicara. Jihad, potensinya apa? Kamu ngelamar ke sini. Senang bertemu sama orang. Tapi saya suka melayani. Saya pandai berbicara dengan orang lain. Nah itu
berpotensi di situ. Mulai berani tampil di depan orang dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa teman-teman kalau misal kita mau yang namanya mengembangkan diri, kita bisa mengembangkan sama mengekspresikan potensi diri kita. Jadi mulai sekarang coba kita kenalin potensinya apa. Mulai dikembangkan sekarang. Mumpung usia teman-teman ini masih 18 tahun, masih muda, jadi masih panjang perjalanannya. Lalu yang kedua, ada kemampuan dan pengetahuan sesuai perkembangan. Enak gak sih ngobrol sama orang yang misal dia punya pengetahuannya update terus? Enak. Kayak sekarang nih, yang lagi viral kan tentang ini ya, Arema Malang ya. Arema Malang yang ternyata awalnya nih, saya baca berita setahu saya ternyata Persebaya ini menang gitu ya dari Arema, menang dari Arema, tapi terjadi kericuhan bukan antara supporter Persebaya sama Arema, justru kericuhannya di dalam supporter Arema itu sendiri. Tapi kan kita belum tahu ya penyebabnya apa. Kalau supporter bola kan saya bilang cukup fanatik. Kalau kita bicara soal sedikit kita bisa jadi korban gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau bisa ngobrol sama orang yang pengetahuannya banyak itu enak. Misal nih Hamdan suka nih sama Arema dan lain sebagainya, ngobrollah di situ, nyambung di situ. Jadi Hamdan di sini merasa kayak enak nih ngobrol sama Ajeng. Ajeng di sini berarti mulai nih mengembangkan ini. Dia tahu oh dengan membaca banyak saya jadi punya pengetahuan yang lebih. Jadi enak ngobrol sama orang yang punya pengetahuan sesuai dengan perkembangan saat ini. Makanya kenapa mengembangkan diri, jangan cuma stuck di satu zona aja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Gak mungkiri teman-teman nanti kalau misalnya udah terima di toko pasti bakalan kena yang namanya stres. Sekarang aja belum kerja stres pasti kan ya? Stres. Kalau stres pengaruhnya kemana? Kehilangan motivasi, kehilangan semangat kerja. Kadang semangat, kadang enggak, kadang pengen kerja, kadang pengen bolos dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman di sini mampu mengembangkan dirinya, otomatis teman-teman tahu bagaimana cara memotivasi diri sendiri. Teman-teman biasanya termotivasi kalau apa? Hamdan tahu apa kamu termotivasi? Kalau lagi down, kamu biasanya ngapain? Paling sendiri, tinggal sendiri bisa nge-charging gitu ya. Kalau kamu yang biasanya motivasi apa kan? Kalau aku lagi down, biasanya ingat tujuan aku awal itu. Oke, ingat tujuan awalnya apa? Saya yakin motivasi seseorang di sini semuanya beda-beda. Ada yang motivasinya karena orang tua, ada yang motivasinya mungkin saya nggak mau deh tuh ngedengar omongan orang yang jelek-jelek tentang saya, makanya saya buktikan lewat pekerjaan yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi
Oke, karena yang lain lebih maju, saya enggak. Ada yang nggak pede lagi. Biasanya kalau cewek nggak pedenya karena fisik. Kalau cowok biasanya nggak pedenya karena apa? Materi. Dan yang kedua, karena kalau misalnya mau ngelamar Ega, kita nggak cuma butuh uang 15 juta, butuhnya 50 juta. Dan lewat sebagainya. Oke, jadi teman-teman di sini tadi nih, sebenarnya ini nyambung. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, ya udah kita gitu-gitu aja. Gaji juga nggak akan naik kalau misalnya kita cuma jadi kru aja. Makanya kita harus mengembangkan diri supaya bisa lebih percaya diri. Si Arya jadi lebih pede buat melamar pacarnya. Kenapa? Oh, saya naik jabatan, gaji saya meningkat, saya bisa nabung lebih banyak, saya bisa nyicil rumah, jadi lebih pede ketika mau melamar pacarnya. Kalau seperti itu, makanya kita harus di sini harus mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian tahu skala prioritas. Ada yang tahu nggak skala prioritas itu dibagi jadi 4 kuadran? Ada. Yang pertama, kuadran 1 itu penting dan mendesak. Yang kedua, itu penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga, itu tidak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir, itu tidak penting, tidak mendesak. Kalau teman-teman bisa mengembangkan dirinya, kenal sama dirinya, pasti akan tahu skala prioritas saya itu yang mana. Yang sekarang teman-teman lakukan masih skala prioritas berapa? Pertama, penting dan mendesak. Ada yang merasa masuk ke kuadran 3? Nggak penting tapi mendesak, Bu. Saya butuh gaji cepat, saya butuh kerja cepat. Mungkin masih ada yang berpikiran seperti itu. Tapi apa yang teman-teman lakukan sekarang itu masuk kuadran 1, penting dan juga mendesak. Kenapa penting? Karena teman-teman di sini butuh pekerjaan. Mendesak karena kalau nggak kerja, teman-teman nggak akan ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, malu kita pakai data orang tua. Malu kalau jalan sama pacar, kita dibayarin terus. Apalagi yang cowok-cowok nih, husband mau ngajak cewek yang lain, tapi dia belum punya kerjaan. Berujung apa? Udah kamu bayarin dulu ya, nanti kalau dapat kerja aku ganti. Ya kalau masih ingat, mau nggak dan kalau kayak gitu, malu kan? Jadi teman-teman di sini harus tahu skala prioritasnya. Healing masuk ke skala prioritas nggak? Self healing, rekreasi masuk. Kuadran berapa? 3. 3. Penting tapi tidak mendesak, betul Ega. Masuknya ke kuadran 2. Teman-teman di sini butuh yang namanya rekreasi, butuh yang namanya menyenangkan diri sendiri. Biasanya apa ya kalau menyenangkan diri sendiri? Liburan, YouTube, check out, sholat, bukan Allah sekali. Jadi teman-teman bisa nih nyari suami macam Alek. Yang miliknya sholat soalnya, jadi kita diajak sholat yang sangat gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu skala prioritasnya masuk yang mana, caranya gimana. Tuliskan to-do list-nya. Kita bikin to-do list tiap hari, kita mau ngapain aja, ditulis semuanya, di situ kita kelompokkan mana yang masuk skala prioritas 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya bisa mengembangkan dirinya sendiri, akan tahu skala prioritasnya. Yang sekarang menekankan training ini di skala prioritas 1, berarti teman-teman sudah mulai proses pengembangan diri. Teman-teman mau ikut training, teman-teman daftar kerja, teman-teman diterima, itu pun teman-teman sebenarnya sedang proses mengembangkan diri dari yang awalnya tidak bekerja menjadi pekerja seperti itu. Caranya gimana supaya kita bisa mengembangkan diri? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Ada yang gak kenal sama dirinya? Kadang-kadang ada yang belum kenal sama dirinya. Saya tuh bingung, saya sebenarnya orang yang gimana sih? Saya gak kenal, saya gak ngerti saya harus gimana dan lain sebagainya. Ada yang merasa bingung sama dirinya sendiri? Ada. Mungkin orang lain akan lebih mudah ketika menilai diri kita dibandingkan diri kita sendiri gitu ya. Tapi di sini teman-teman harus mulai mengenali diri sendiri. Sukanya apa, nggak sukanya apa. Kemudian teman-teman pun kalau misal butuh penilaian dari orang lain, tanya aja. Maria, saya tuh orangnya gimana sih? Nggak masalah nanya di
bisa berbagi informasi yang berbeda-beda dengan kesukaan yang sama. Kemudian ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Arya, kamu punya kebiasaan buruk apa? Ketiduran. Sering ketiduran tanpa sebab. Oke, ketiduran tanpa sebab bahaya juga ya. Untuk di training saya kalau nggak tidur. Oke, Andi, apa kebiasaan buruknya apa? Kurang rapi. Kurang rapi. Menurut kamu yang kurang rapi bagian apa nih? Cara kerjanya, penampilan apa? Penampilan. Penampilan. Kamu rasa penampilan kamu kurang rapi? Oke, Fauzan, kamu kebiasaan buruknya apa? Pikirin hal-hal negatif thinking. Cewek banget teman-teman. Kalau misal cowoknya online 5 menit gak balas aja, kadang kita suka mikir aneh-aneh. Itu kebiasaan buruk saya berarti ya. Saya merasa saya punya 2 kebiasaan buruk. Yang satu terlalu mikir. Jadi kalau misal saya melakukan kesalahan gitu ya, sebenarnya orang juga memaklumi. Gak apa-apa, namanya kesalahan bisa diperbaiki. Tapi saya terlalu pikiran. Apa saya gimana ya? Tadi ngomong saya salah nggak ya? Dan lain sebagainya. Jadi itu bisa bikin saya susah tidur. Iya, karena kebawa pikiran, kebawa mimpi, dan akhirnya besok pun masih kepikiran lagi. Tapi kalau misalnya pacar online tapi gak dibalas, saya nggak senegatif thinking itu sih. Tapi walau kadang beberapa kali mungkin ya cuma naluri yang wanita ya nggak sih? Juga sama, nggak cuma saya aja. Lalu yang kedua kebiasaan buruk saya adalah menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi kalau dalam istilah psikologi gitu ya. Jadi saya merasa saya masih suka menunda-nunda pekerjaan. Udahlah 5 menit lagi, udahlah besok aja masih bisa. Contoh kecilnya dari alarm aja. Alarm aja saya bisa slow sampai 5 kali, 6 kali per 5 menit ya. Sampai berujung nanti dia udah jam 7 dan lain sebagainya. Jadinya saya kena sendiri. Dan jadi teman-teman di sini harus tahu dan bisa menghentikan kebiasaan buruk. Kalau misal teman-teman di sini mungkin orangnya yang selalu kepikiran dan lain sebagainya, mulai dengerin omongan orang lain. Kalau misal salah itu bisa diperbaiki. Jadi tidak sekarang berulang-ulang adalah kesalahan. Kalau suka menunda-nunda pekerjaan, teman-teman buat to-do list apa yang harus dikerjakan. Kemudian kalau dari alarm nih, biasanya saya jauhin alarm di bawah kaki. Jadi saya punya tenaga lebih ekstra untuk bangun. Jadi teman-teman mulai mengenali kebiasaan buruknya apa. Yang keempat, terus belajar. Teman-teman masuk ke format sekarang ini sedang proses training, berarti teman-teman sedang belajar. Belajarnya apa? Banyak sekali belajarnya. Mulai dari planogram, display, dan lain sebagainya. Ini pun juga teman-teman sebenarnya belajar. Belajar untuk mengenali dirinya sendiri. Kemudian cara yang kelima, temukan mentor. Mentor itu siapa? Bisa teman sebelahnya, bisa atasannya, bisa orang tua, bisa saya juga sebagai mentornya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa jadi mentor buat saya. Ibu tuh kurangnya seperti ini. Poin 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Dari situ saya akan memperbaiki apa yang tadi menjadi masukan buat saya. Jadi jangan malu untuk mengkritik sebelahnya. Oh, kalian kenal sama Ega dekat. Ega nggak enakan orangnya. Tapi kalau misal mau kayak gitu terus, sifatnya nggak akan berubah jadi orang yang lebih baik karena nggak ada penilaian dari orang lain. Jadi teman-teman di sini temukan mentor. Teman sebelahnya bisa jadi mentornya. Nanti ketika kerja atasannya juga bisa jadi mentornya teman-teman. Kemudian coba belajar hal baru. Sekarang teman-teman sedang belajar hal baru. Berarti
Di sini ada yang takut sekali gagal. Kegagalan yang teman-teman takuti gagal kalau apa? Gagal kalau membahagiakan orang tua. Takaran bahagia orang tua beda-beda ya. Kadang lihat anaknya merantau, belajar di sini aja kadang orang tua udah bahagia. Cuman kita mikirnya kalau misal saya belum menghasilkan apa-apa, saya nggak bisa membahagiakan orang tua. Benar. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin takut gagalnya beda-beda. Gak usah takut teman-teman. Gagal itu proses. Saya sampai titik ini juga gagal kok berkali-kali. Teman-teman paling lama nganggur berapa lama? Satu setengah tahun. Ada yang lebih dari itu? Tahun? Setahun. Gimana aja rasanya nganggur 1,5 tahun? Sakit hati. Kenapa? Dengerin omongan orang lain. Sebenarnya orang tua mungkin nggak masalah ya kita nganggur. Cuman orang lain justru yang bermasalah. Kok si anaknya Pak A sampai sekarang nggak kerja sih? Malas apa gimana dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebenarnya kegagalan yang kita alami itu bisa menjadi motivasi kalau bisa memang orang-orang di belakang kita mendukung. Tapi kalau bisa orang-orang di belakang kita menjatuhkan, dan kegagalan itu akan jadi bumerang sendiri buat kita sendiri ya. Karena saya juga pernah merasa di fase gagal berkali-kali ketika apply kerjaan. Saya nyampe di tahap ini, saya nyampe di titik ini itu nggak mudah sih, karena saya nganggur juga hanya 1 tahun. Udah dapat kerjaan, baru 7 bulan kerja dirumahkan karena corona. Habis dirumahkan nunggu lagi 7 bulan baru dapat kerjaan yang sekarang. Makanya struggle masing-masing orang di sini beda-beda. Oh mungkin baru ada yang nganggur 1 bulan, tapi ternyata ketika dia sekolah dia mengalami struggle yang lain dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini mulai tanamkan di diri masing-masing, jangan takut untuk gagal. Apalagi nanti kalau misalnya kita kan masih ada seleksi ya, lulus atau tidak lulus gitu. Teman-teman tanamkan, gak usah takut untuk gagal. Yakinkan diri sendiri kalau teman-teman di sini semuanya nanti bisa lulus. Ini jangan dijadikan ketakutan, karena kalau semakin takut malah akan kejadian. Jadi teman-teman jalan aja, maksimalkan potensi yang ada. Waktu cara apa tadi nilainya konsisten, gak akan terus. Kemudian teman-teman kalau misalnya tahu tanya, jangan malu buat nanya. Supaya apa? Kegagalan ini atau yang tadi teman-teman lihat ya, tentang tidak takut gagal itu teman-teman gak akan jadi ketakutan tersendiri. Lalu di sini hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan diri. Yang pertama ikuti workshop. Ada yang pernah ikut workshop mungkin online atau offline? Belum. Ketika SMA mungkin sekolahnya ada yang workshop, pelatihan dan lain sebagainya. Pernah ya. Jadi dengan mengikuti workshop di sini teman-teman sebenarnya sudah belajar untuk mengembangkan diri. Tapi mungkin teman-teman nggak sadar kalau itu tuh suatu proses untuk mengembangkan diri. Kemudian bergabung dengan komunitas. Ada di sini yang gabung sama komunitas. Ikut komunitas apa? Apa? KRS apa ya? Anak rantau Sumatera. Jadi pokoknya hadir kalau misal rantau ya KRS itu. Kalau Alex apa? KRS juga. Oke, jadi teman-teman di sini ikut komunitas. Sukanya apa? Kalau misal sama-sama rantau, kayak misal Hamdan sama Alex kan ikut KRS ya, komunitas rantau Sumatera. Dari berbagai anak-anak rantau di situ bisa saling menguatkan satu lain. Jadi bisa nih mengembangkan dirinya. Oh ternyata Hamdan punya kesulitan A, Alex punya kesulitan B, teman-temannya kesulitannya beda-beda. Kan kita semua itu di compare, itu bisa mengeluarkan kita untuk tetap stay di sini. Bener nggak? Nah, biasanya kalau anak-anak yang dicurhatin apa? Sesama komunitas. Biasanya yang dicurhatin apa sesama komunitas? Saling menguatkan diri. Tapi biasanya yang dibahas apa di komunitas? Curhat tentang bertukar pendapat. Oh mungkin kerjaan di tempat A, oke, di sini benefitnya A, di sana benefitnya B. Jadi di sini teman-teman ketika bergabung dengan komunitas, pengetahuannya akan lebih bertambah karena otaknya itu isinya beda-beda walaupun sama-sama dari Rantau Sumatera gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara
Oke, jadi di sini ternyata hal menantang yang pernah Siti Nadia lakukan adalah mungkin resign kali ya dari pekerjaan yang sebelumnya, memutuskan buat ikut training di Alfamart. Padahal belum tentu hasil belakangnya seperti apa. Jadi kita kasih kelas dong buat Maria dong. Kita sama-sama gerakan semuanya di sini bisa lulus gitu ya, dan bisa menyenangkan orang tuanya masing-masing. Lalu yang keempat, kembangkan kemampuan interpersonal. Di sini ada yang malu-malu kalau bisa ngobrol sama orang lain, nggak terlalu suka bersosialisasi. Kenapa Rizal? Kalau kamu duanya ngajak kamu malu. Kalau Abdan sama malu, harus diajak dulu. Oke, berarti di sini PR-nya Rizal sama Abdan coba untuk mengurangi rasa malu dan bukan baru. Saya dulu juga gitu Pak, saya malu kalau sangat ngomong. Cuma saya rasa di sini saya butuh teman buat ngobrol, walaupun ngobrolnya mungkin hanya perkenalan singkat dan lain sebagainya. Jadi nggak usah malu, kayak sok kenal aja SD, tapi jangan yang bikin itu ya. Ya di sini mengembangkan kemampuan interpersonal harus dikembangkan, karena kalau misalkan di Abdan sama Rizal masuk ke toko, nggak mau ngajak ngobrol personil toko yang lain, nggak mungkin personil toko itu akan ngajak ngobrol kita, karena kan kita yang baru, kita yang harus mendekat. Jadi dilatih dari sekarang. Ya, ini kan teman-teman di sini kan belum pada kenal. Siapa nih? Jihan kenal nggak sama Abdan? Ajak ngobrol nanti. Gak usah malu, ajak kenalan aja, kayak sok kenal aja, mulai tanya namanya siapa, rumahnya di mana, dan sebagainya. Kita kenal nggak sama Nana? Nana ini sama ibu? Oh, enggaknya kaget enggak gitu ya. Kita oh kalau yang di belakang kenal? Kakaknya kenal? Sama Alex sama Hamdan ya kenal? Oke, berarti mulai kenalan. Tadi kan Rizal sama Hamdan sama nih lokasinya. Bukan gak berani sih, tapi lebih malu ngobrol sama orang lain. Mulai dikembangkan, coba ngobrol aja di luar sesi ini. Jadi mulai dikembangkan kemampuan interpersonalnya. Kalau nanti ketika teman-teman sudah bekerja. Kemudian di sini saya ada ini sih teman-teman, sebenarnya kayak tes kepribadian gitu. Jadi teman-teman sekarang silakan dibuka handphonenya. Bawa handphone nggak? Teman-teman di sini silakan untuk ketikkan ini di Google Chrome-nya masing-masing. Nanti silakan tes kepribadian, hasilnya coba di-compare sama dirinya sendiri, sesuai atau enggak. Ini tes MBTI sederhana sebenarnya. Saya ingin tahu saya itu orangnya introvert atau saya itu orangnya extrovert. Saya cocoknya bekerja di bidang apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, di situ nanti ada semua. Dari situ itu langkah awal untuk mengenali diri sendiri. Jadi sekarang silakan diketikkan dulu. Setelah diketikkan silakan dikerjakan. Ini tak pakai mikir kayak yang tadi kok pelan beneran adalah apa itu enggak. Semakin cepat menjawab itu yang sesuai sama teman sebelumnya. Oke, boleh. Lewat belakang aja. Silakan teman-teman kerjakan. Soalnya kurang lebih ada 40. Pilih yang sesuai sama teman-teman. Kalau bisa di antara dua kemungkinan itu tidak ada yang sesuai, pilih yang mendekati. Silakan dikerjakan dulu, pilih yang paling sesuai. Tadi yang belum bisa? Hurufnya sama ya, harus gede semua ya, 1% kenali diri. Oke, dicatat dulu linknya, nanti boleh dikerjakan di proses. Langsung dimulai. Nanti kalau bisa ada disuruh masukkan email, klik aja, lewati langkah ini yang paling bawah. Ada yang udah selesai? Akhirnya jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kan ini menyesuaikan sama diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan terlalu lama. Harus jujur, karena kalau nggak jujur berarti teman-teman nggak mau kenal sama dirinya sendiri. Kalau nggak sesuai ya jangan dipilih. Pilih yang mendekati. Oke, coba yang sudah selesai angkat tangan. Isi voice itu
biar bergaul. Oke, intinya apa? Kamu tipe orang yang gimana? Oke, berarti terstruktur sesuai sama hasilnya. Oke, ada yang merasa tidak sesuai sama hasilnya? Tapi lewati langkah ini, diklik lewati langkah ini ya. Dia extrovert berarti dia lebih cenderung extrovert dibandingkan introvert. Ada sisi introvertnya cuma cenderung lebih extrovert. Sesuai sama kamu. Oke. Hah? ENFJ juga sama. Kok kayaknya dibaca dari lebih lengkap. Oke, jadi teman-teman hasil yang teman-teman dapatkan silakan dibaca. Kalau misal sesuai berarti itu memang dirinya teman-teman. Oh, saya tipe orang yang tadi kayak Alex extrovert tapi dia kerjanya teratur, dia kerjanya terstruktur. Kayak misal si Ajeng dia juga merasa extrovert. Kemudian mungkin ada lagi si Rizal, dia introvert. Sesuai nih, karena Rizal nggak suka mulai obrolan sama orang lain. Dia lebih suka sendiri dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mulai kenali dirinya dari situ. Kalau misal sudah, sekarang saya mau teman-teman tuliskan hal negatif yang pengen diubah dari dirinya masing-masing. Hal negatif apapun itu yang pengen teman-teman hilangkan di dirinya masing-masing. Jadi setelah selesai sesi ini, komitmen sama diri sendiri, kebiasaan buruk itu harus hilang dalam jangka waktu berapa lama? Ditanamkan di dirinya sendiri. Komitmenkan, saya pengen bilang hal negatifnya itu menunda-nunda. Saya kayaknya butuh waktu deh. Waktunya berapa lama? Teman-teman coba tentukan tanggal waktunya. Sekarang silahkan tuliskan di buku masing-masing. Boleh di lembar terakhir, boleh di lembar tengah. Hal yang pengen teman-teman hilangkan, hal buruk yang pengen teman-teman hilangkan. Pokoknya di luar bu. Ditulis di note canvas juga nggak masalah. Kemudian teman-teman nanti silahkan untuk berkomitmen sama dirinya sendiri. Hal buruk ini harus hilang dalam waktu berapa lama? Silahkan dituliskan dulu hal buruknya. Kalau misal hal buruknya banyak gimana? Ya nggak masalah. Berarti teman-teman di sini memang berproses untuk menghilangkan hal-hal negatif yang ada di dirinya. Tuliskan aja, oh misal saya orangnya suka menunda-nunda. Jadi teman-teman pengen mengharuskan prokrastinasi atau suka menunda-nunda. Teman-teman di sini misal orangnya nggak tepat waktu, pengen menghilangkan kebiasaan tidak tepat waktu. Teman-teman tulis berarti mulai besok perbaiki jam tidurnya, perbaiki teman-teman harus punya waktu nih kapan saya istirahat main handphone dan lain sebagainya. Komitmen seperti itu supaya teman-teman bisa menunjukkan hal-hal yang ingin dibuang ini segera hilang dari dirinya teman-teman. Oke, sudah ditulis? Kalau bisa memang cuma punya satu nggak masalah, tulis satu ya. Kemudian teman-teman sebagai penutup di sini cocok